Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Maria Margareta dari kelas 2C Akuntansi Perpajakan NPM 22755091. Dibuatnya video pembelajaran ini guna memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Rusmianto, SE MSI. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa itu hipotesis. Hipotesis sendiri adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang berikutnya ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis sendiri adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pertanyaan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Pengujian hipotesis ini memiliki beberapa prosedur dengan tujuan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Pengujian statistik memberikan bukti yang cukup untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Dalam prosedur pengujian hipotesis, ada 5 tahapan atau 5 langkah yang harus kita lewati. Yang pertama atau langkah pertama adalah dengan merumuskan hipotesis atau hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kemudian yang kedua adalah menentukan taraf nyata atau probabilitas menolak hipotesis. Kemudian yang ketiga atau langkah ketiga adalah menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Kemudian langkah keempat adalah menentukan daerah keputusan atau daerah di mana hipotesis nol diterima atau ditolak. Kemudian prosedur pengujian hipotesis yang terakhir atau langkah kelimanya adalah dengan mengambil keputusan, yaitu menolak H0 atau menolak H0 dan menerima H1. Di sini kita akan membahas mulai dari langkah pertama, yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi dilambangkan dan diformulasikan untuk ditolak atau tidak ditolak setelah pengujian. Kemudian ada hipotesis alternatif atau HI atau H1 adalah suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 ditolak. Kemudian selanjutnya adalah langkah kedua, yaitu menentukan taraf nyata. Probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar. Taraf nyata dilambangkan dengan di mana sama dengan 1 min C, bahwa C adalah tingkat keyakinan. Apabila C sama dengan 0,95, maka sama dengan 1 min 0,95 sama dengan 0,5. Semakin besar nilai C, maka semakin kecil nilai. Besar kecilnya nilai tergantung pada berapa besarnya tingkat kesalahan yang menyebabkan resiko dapat diterima. Yang berikutnya adalah langkah ketiga, yaitu menentukan uji statistik. Uji statistik merupakan suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nilai Z yang dicari dalam uji statistik ini diperoleh dari rumus Z sama dengan X bar dikurang Nu dibagi S dibagi akar N, di mana nilai Z adalah rata-rata hitung sampel, Nu adalah rata-rata hitung populasi, dan standar error sampel. Yang selanjutnya adalah langkah keempat,
yaitu menentukan daerah keputusan, di mana ada dua pengujian. Yang pertama ada pengujian satu arah, adalah daerah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata, yaitu alfa, dan untuk nilai kritisnya biasa ditulis dengan Z alfa. Kemudian selanjutnya pengujian dua arah, yaitu daerah penolakan H0 ada dua daerah, yaitu terletak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Karena mempunyai dua arah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah atau 1/2 dari taraf nyata yang dilambangkan dengan 1/2 alfa atau setengah alfa. Dan nilai kritisnya biasa dilambangkan dengan Z 1/2 alfa atau 1/2 alfa. Yang terakhir adalah langkah kelima, yaitu mengambil keputusan. Berdasarkan metode yang sudah dilakukan sebelumnya, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara menerima H0 atau menolak H0 dan menerima H1. Baiklah semuanya, di sini saya memiliki contoh soal tentang bagaimana penerapan dari setiap metode-metode atau setiap langkah-langkah di mana kita harus menentukan hipotesis. Baik, soalnya adalah perusahaan THV di Bandar Lampung mengembangkan sistem keamanan untuk menurunkan tingkat pencurian. Perusahaan menekankan bahwa pencurian tidak boleh lebih dari 5 kali sehari. Selama pengamatan yang dilakukan selama 30 hari, ternyata angka pencurian masih tinggi, yaitu 6 kali dengan standar deviasi sebesar 4, dengan menggunakan taraf nyata 5%. Apakah target perusahaan tersebut dapat tercapai? Baiklah, untuk pembahasan soal tersebut, di sini kita akan membahas mulai dari langkah 1, 2, 3, 4, dan sampai langkah yang terakhir, di mana kita menentukan hipotesis. Yang pertama, untuk menjawab soal berikut, langkah yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Dan hipotesis yang didapat di sini adalah H0 atau sama dengan mu kurang dari sama dengan 5. H1 mu lebih dari 5. 5 ini kita dapat dari soal ya, di mana ada tingkat pencurian yang dibatasi oleh perusahaan tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke langkah kedua, di mana kita menentukan taraf nyata, yaitu taraf nyata yang sudah ditentukan adalah alfa sama dengan 5%. Kemudian ada tanda H1 yang menunjukkan uji satu arah dengan daerah penolakan H0 yang berada di ekor sebelah kanan. Nilai kritis Z yang didapat di sini dengan probabilitas adalah sama dengan 0,5, kemudian dikurangi dengan 0,05, yaitu di mana 5% tadi kita desimalkan menjadi 0,05, sama dengan 0,4500. Sehingga nilai kritis Z yang didapat dari tabel probabilitas adalah 1,65. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu dengan melakukan uji statistik, di mana nilai rata-rata sampel pencurian X bar sama dengan 6 dengan standar deviasi sampel atau S sama dengan 4. Z sama dengan X bar dikurangi dengan mu dibagi dengan SX atau S dibagi akar N, yang dimana angkanya di sini adalah X barnya sama dengan 6, kemudian mu nya sama dengan 5,
dibagi dengan standar deviasi sampel atau S yang di sini sama dengan 4. Kemudian dibagi 4 atau standar deviasi sampel S ini kita bagi dengan akar N, yang dimana akar N adalah masa waktu yang dibutuhkan atau selama 30 hari di dalam soal tersebut ya. Yang dimana didapat hasil adalah 1,36. Setelah kita mendapatkan hasil melalui uji statistik ini, kemudian kita harus menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z 1,65 yang sudah kita dapat dari penentuan taraf nyata. Gambarnya sudah tertera ya, semua bisa lihat. Ada di buntut sebelah kanan, di mana daerah yang diarsir adalah daerah penolakan H0, dan yang tidak diarsir atau di bawah 1,65 adalah tidak menolak H0. Kemudian dalam rangkah yang terakhir atau langkah yang kelima, kita bisa mengambil keputusan. Dengan keputusan yaitu nilai uji Z ternyata terletak pada daerah yang tidak menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa H0 itu diterima dan H1 ditolak. Kesimpulan dari kondisi ini bahwa tidak cukup bukti untuk menolak H0, sehingga rata-rata pencurian memang benar adanya di bawah 5 dan mencapai target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman semua sekalian. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan atau kesalahan dalam penjelasan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk membuat video pembelajaran ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan juga untuk dosen pembimbing atau dosen pengampu yang sudah mengajarkan. Saya akhiri video pembelajaran saya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.